Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan membawakan materi yang berjudul Scaphopoda. Scaphopoda ini adalah salah satu kelas yang ada dalam film Mollusca yang termasuk hewan invertebrata. Hewan yang termasuk Scaphopoda ini disebut sebagai siput trompet atau gading gajah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdullah Gimnastiar dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Avanti. Perkenalkan, nama saya Desina Fitra. Perkenalkan, nama saya Martini Kristiani Dulu. Perkenalkan, nama saya Kania Nur Arsita. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita langsung saja ke materinya. Pengertian Scaphopoda. Scaphopoda adalah kelompok moluska khas yang umumnya dikenal sebagai cangkang gading, karena cangkangnya berbentuk kerucut dan sedikit melengkung ke sisi punggung, sehingga cangkangnya terlihat seperti gading kecil. Nama ilmiah Scaphopoda berarti kaki skop, sebuah istilah yang mengacu pada kepala hewan tersebut yang tidak memiliki mata dan digunakan untuk menggali lumpur dan sedimen laut. Hewan Scaphopoda hidup di dasar laut, biasanya di dalam pasir atau lumpur di sepanjang pantai atau di perairan laut dalam. Hewan ini menanamkan diri mereka di dalam pasir sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan. Yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan dari predator. Dengan bersembunyi di dalam substrat, mereka dapat menghindari serangan langsung dan menjadi lebih sulit dicari oleh hewan pemangsa. Yang kedua, karena ini adalah cara mereka memperoleh makanan. Scaphopoda adalah hewan filter feeder, yang berarti mereka memakan partikel-partikel organik dari air. Dengan menanamkan diri di dalam pasir, mereka dapat menggunakan tudung atau captaculum di salah satu ujung cangkang untuk menyaring air dan menangkap partikel makanan yang lewat. Yang ketiga adalah penyesuaian terhadap gaya hidup. Menanam diri di dalam substrat memberikan keuntungan dalam mempertahankan posisi dan mengurangi resiko terbawa arus laut. Struktur tubuh mereka dan cangkang yang panjang membantu mereka menjaga posisi tegak di dalam pasir. Yang terakhir adalah untuk memperoleh lingkungan yang stabil. Menanam diri di dalam substrat seperti pasir dapat memberikan stabilitas lingkungan yang penting. Ini bisa menjadi tempat yang relatif aman dan stabil, di mana hewan ini dapat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terlalu terpengaruh oleh perubahan lingkungan di sekitarnya. 2. Ciri-ciri umum. Berikut adalah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh hewan Scaphopoda. Yang pertama, hidup di laut atau di pantai. Yang kedua, mempunyai cangkang yang tajam. Yang ketiga, berbentuk seperti terompet. Yang keempat, mempunyai kaki kecil. Yang kelima, di kepalanya terdapat beberapa tentakel. Yang keenam, tidak memiliki insang. Yang ketiga, ciri-ciri khas. Berikut adalah beberapa ciri-ciri khas yang dimiliki oleh Scaphopoda. Yang pertama itu, kakinya panjang berbentuk kerucut. Yang kedua, bagian mulutnya terletak dekat kaki serta memiliki radula dan tentakel. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin terpisah. Dan yang keempat, sistem ekskresinya dilakukan oleh dua kantung mirip ginjal. Selanjutnya, kami akan membahas tentang struktur morfologi dari Scaphopoda. Yang akan saya bacakan satu-satu. Yang pertama ada cangkang atau shell, kaki atau foto, mulut atau mouth, rongga mantel, tentakel atau captacula, dan lidah atau radula. Baik, selanjutnya kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama adalah bagian cangkangnya. Cangkang pada Scaphopoda adalah bagian luar yang keras yang menutupi tubuhnya. Cangkang Scaphopoda terbuka pada kedua bagian ujungnya dan biasanya berwarna putih atau kekuningan. Tetapi di beberapa wilayah perairan seperti Asia, cangkangnya berwarna hijau cemerlang menyesuaikan dengan lingkungannya. Umumnya panjang cangkangnya adalah 3-6 cm. Selanjutnya adalah kakinya. Scaphopoda memiliki struktur kaki yang disebut podium, yang membantu mereka bergerak di dalam substrat, terutama pasir atau lumpur di dasar laut. Podium ini terletak di ujung tubuh yang tidak dilindungi oleh cangkang dan biasanya ada di sekitar tutup cangkang atau captaculum. Podium Scaphopoda umumnya berfungsi untuk meraih dan menggali di dalam substrat.
Mereka dapat menggunakan podium ini untuk memperoleh posisi yang lebih baik atau untuk membantu dalam pergerakan mereka di antara partikel-partikel substrat. Berikutnya adalah bagian mulutnya. Struktur mulut pada Scaphopoda disesuaikan dengan gaya hidup mereka sebagai filter feeder, di mana mereka memakan partikel makanan dari air. Mulut mereka terletak pada ujung yang tidak dilindungi oleh cangkang dan biasanya berdekatan dengan tudung atau captacula. Selanjutnya, pada Scaphopoda ada yang disebut dengan rongga mantel. Rongga mantel pada Scaphopoda adalah ruang anatomi yang terletak di antara dinding tubuh dan cangkang mantel, yang berperan penting dalam beberapa aspek fisiologis dan perlindungan. Fungsi utamanya melibatkan pernapasan, di mana rongga mantel memungkinkan pertukaran gas, termasuk pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selain itu, rongga mantel juga menyediakan tempat untuk organ-organ internal, seperti jantung dan saluran pencernaan, yang dilindungi dari pengaruh lingkungan eksternal. Meskipun cangkang Scaphopoda lebih sederhana, rongga mantel tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga fungsi fisiologis dan melindungi tubuh hewan ini di dalam lingkungan laut. Selanjutnya adalah tentakelnya atau bagian captacula. Bagian captacula atau tudung pada Scaphopoda juga merupakan elemen penting dalam adaptasi fungsional hewan ini terhadap lingkungan laut. Terletak di salah satu ujung cangkang, captacula digunakan untuk menyaring partikel makanan dari air. Proses pakan melibatkan penggunaan tudung untuk menangkap partikel organik saat air mengalir melalui rongga mantel. Setelah ditangkap, partikel makanan kemudian dipindahkan menuju mulut melalui gerakan tudung. Captacula pada Scaphopoda mencerminkan ketergantungan hewan ini pada partikel makanan yang terdapat di lingkungan dasar laut, menunjukkan adaptasi unik mereka sebagai filter feeder di dalam substrat sedimen laut. Berikutnya adalah bagian radula. Pada Scaphopoda radula mereka berfungsi dalam proses pemakanan. Radula ini digunakan untuk menggarap atau menghancurkan partikel makanan, terutama organisme mikroskopis atau partikel kecil di dasar laut. Meskipun fungsinya mirip dengan radula pada kelompok Mollusca lain, bentuk dan struktur radula pada Scaphopoda dapat bervariasi sesuai dengan spesiesnya. Setelah membahas struktur morfologi Scaphopoda, kita akan lanjut membahas bagaimana struktur anatomi pada Scaphopoda, yang mana terdiri dari kelenjar kelamin atau gonad, kelenjar pencernaan atau digestive gland, ginjal atau kidney, lambung atau stomach, anus, dan sistem saraf yang terdiri dari ganglion pleural, ganglion cerebral, dan ganglion pedal. Yang pertama adalah gonad. Gonad pada Scaphopoda adalah organ reproduksi yang menghasilkan sel-sel reproduksi, yaitu sel telur pada betina dan sel sperma pada jantan. Gonad umumnya terletak di dalam rongga mantel, yang merupakan ruang di antara dinding tubuh dan cangkang mantel. Gonad adalah bagian kunci dalam siklus hidup dan reproduksi Scaphopoda, memastikan kelangsungan hidup dan perkembangbiakan populasi di lingkungan laut mereka. Selanjutnya, Scaphopoda memiliki kelenjar pencernaan atau digestive gland, yang merupakan organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Organ ini terletak di dalam rongga mantel yang merupakan ruang di antara dinding tubuh dan cangkang mantel. Digestive gland berperan dalam menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan merombak zat-zat makanan menjadi nutrien yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah ginjal. Ginjal pada Scaphopoda adalah organ ekskresi yang membantu mengelola limbah dalam tubuh. Terletak di bagian dorsal atau punggung tubuh. Meskipun mungkin tidak sekompleks pada beberapa mollusca lainnya, ginjal ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit serta mengeluarkan produk limbah nitrogen seperti amonia. Fungsi ginjal pada Scaphopoda mendukung regulasi internal dan pemeliharaan keseimbangan tubuh dalam lingkungan laut mereka. Selanjutnya adalah bagian lambung. Lambung pada Scaphopoda terletak berdekatan dengan bagian ginjalnya. Lambung pada Scaphopoda berperan dalam mencerna makanan yang dia makan setelah melewati bagian mulutnya. Selanjutnya adalah anus. Anus adalah lubang pada ujung tubuh yang berfungsi sebagai titik keluarnya sisa-sisa pencernaan atau limbah dari sistem pencernaan. Setelah proses pencernaan berlangsung, sisa-sisa tersebut dikeluarkan melalui anus ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah sistem sarafnya. Scaphopoda memiliki sistem saraf yang sederhana dengan beberapa ganglion atau simpul saraf yang mengendalikan fungsi tubuh mereka. Yang pertama adalah ganglion pleural. Ganglion pleural pada Scaphopoda adalah simpul saraf yang terletak di bagian pleura atau dinding tubuh. Fungsi ganglion pleural melibatkan koordinasi respon terhadap rangsangan lingkungan atau aktivitas internal. Kedua, ganglion cerebral.
Ganglion cerebral adalah simpul saraf yang terletak di kepala Scaphopoda. Ganglion ini berperan dalam mengendalikan fungsi-fungsi sensorik dan motorik di bagian kepala, termasuk respon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah ganglion pedal. Ganglion pedal terletak di bagian kaki atau bagian bawah tubuh Scaphopoda. Ganglion ini mengatur gerakan dan fungsi motorik kaki, termasuk pergerakan dalam substrat laut dan aktivitas umum terkait pergerakan. Ganglion-ganglion ini bersama-sama membentuk sistem saraf sederhana yang memungkinkan Scaphopoda untuk merespons stimulus lingkungan dan menjalankan fungsi dasar dalam pengaturan saraf tubuh mereka. Klasifikasi Scapoda. Scapoda adalah sebuah kelas dalam filum Mollusca dan sebagian besar spesiesnya termasuk dalam order Dentalidae. Dalam kelas Scapoda, order Dentalidae merupakan kelompok utama yang mencakup sebagian besar spesies Scapoda yang masih ada. Ada beberapa genus dan spesies dalam order ini dan beberapa di antaranya termasuk Dentalium, Gadilla, dan lainnya. Dalam konteks klasifikasi ini, Dentalium elevatinum adalah salah satu contoh spesies Scapoda yang cukup dikenal. Reproduksi Scapopoda. Proses reproduksi pada Scapopoda melibatkan kedua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Berikut adalah gambaran umum tentang proses reproduksi pada Scapopoda. Yang pertama, pembentukan sel kelamin. Betina menghasilkan sel telur atau ovum di dalam gonodia. Jantan menghasilkan sperma di dalam gonodia. Yang kedua, pertemuan dan pembuahan. Proses kawin pada Scapopoda dapat melibatkan pertemuan antara individu jantan dan betina. Dalam beberapa kasus, sperma disebarkan ke lingkungan oleh jantan. Betina menangkap sperma dari lingkungan dan membawanya ke dalam rongga mantel menggunakan struktur seperti sifon atau pseudosifon. Pembuahan pada Scapopoda umumnya bersifat internal, di mana sperma ditransfer ke sel telur di dalam rongga mantel. Yang ketiga, pembentukan telur dan embrio. Setelah pembuahan, telur berkembang menjadi embrio di dalam rongga mantel betina. Embrio kemudian berkembang menjadi tahap larva yang disebut trochopor, dan kemudian melalui tahap larva lainnya seperti villager sebelum menjadi individu dewasa. Yang keempat, melepas larva. Larva yang telah berkembang akan dilepas ke lingkungan laut. Proses metamorfosis berlangsung di lingkungan laut sehingga larva berkembang menjadi individu dewasa yang mirip cacing dengan cangkang yang panjang dan runcing. Berikut adalah proses metamorfosisnya. Manfaat Scapopoda. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Scapopoda merupakan bagian dari keragaman hayati di laut. Sebagai bagian dari rantai makanan, mereka dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan pemangsa dan berkontribusi pada keberagaman hayati di habitat laut. Yang kedua, proses geokimia. Aktivitas Scapopoda, terutama saat mereka bergerak di dalam substrat laut, dapat memengaruhi proses biogeokimia. Pergerakan mereka mungkin berdampak pada sirkulasi dan redistribusi nutrien di dalam ekosistem laut. Yang ketiga, pembersihan lingkungan. Sebagai filter feeder, Scapopoda membantu membersihkan air laut dari partikel-partikel organik. Dalam prosesnya, mereka dapat membantu menjaga kualitas air dan menyediakan lingkungan yang lebih bersih untuk organisme lain. Yang keempat, biodiversitas mikroba. Scapopoda dapat berperan dalam meningkatkan biodiversitas mikroba di sekitar mereka.
Kehadiran mereka di dasar laut dapat mempengaruhi mikroorganisme di substrat dan mendukung kehidupan mikroba yang beragam. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan untuk hiasan. Sekian sudah video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.